Setiap manusia pasti berpikir menggunakan logika. Nah, tahukah kamu logika itu bekerja secara matematis? Ada loh rumus-rumusnya dalam ilmu matematika. Nah, kali ini kita bahas bersama yuk mengenai converse, inverse, dan kontraposisi dalam materi logika matematika. Ketiganya dapat mengubah pernyataan implikasi, yaitu pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka. Supaya cara berpikir kita menjadi semakin terstruktur, simak terus ya. Apa itu converse? Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Rumusnya, jika implikasi P maka Q, converse-nya adalah Q maka P. Nah, sedangkan inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Rumusnya, misalkan diketahui implikasi P maka Q, inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Jadi, kontraposisi itu gabungan dari converse dan inverse ya. Rumusnya, P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Hubungan antara converse, inverse, dan kontraposisi dengan implikasi. Ketika dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan komponen dari suatu pernyataan majemuk dan dirangkai menggunakan kata penghubung jika maka pernyataan majemuk yang terbentuk disebut implikasi. Dengan menggunakan pernyataan komponen yang sama, dapat dibentuk implikasi lain yang berhubungan dengan implikasi awal. Ketiga implikasi baru tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi, secara garis besar, converse, inverse, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Untuk melihat hubungan antara converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi, kita juga bisa menggunakan tabel kebenaran. Seperti ini, jika diketahui jika P maka Q kan ini kan nilai ininya. Untuk negasi P, maka dari sini true menjadi false, dari true menjadi false, dari false menjadi true, dari false menjadi true. Untuk negasi Q, true menjadi false, false menjadi true, true menjadi false, false menjadi true. Untuk jika P maka Q, maka untuk P maka Q itu kan diketahui jika true bertemu dengan false berarti nilainya false, sedangkan sisanya itu berarti true. Di sini kita cari yang nilainya true bertemu dengan false. True false, berarti false ini. Yang lainnya true. True yang ini. Untuk converse dibalik ya. Dari awalnya jika P maka Q, sekarang jika Q menjadi P. Jika Q maka P. Sama seperti tadi konsepnya, jika true bertemu dengan false berarti ini ya. Berarti nilainya false, yang lainnya true. Untuk inverse yaitu dari jika P maka Q ditambah dengan jika negasi P menjadi maka negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. False dengan false menjadi true. Ini juga sebenarnya sama seperti tadi, jika true bertemu dengan false maka false nilainya. Sedangkan yang lainnya true.
Untuk kontraposisi ini bisa disebut juga dengan gabungan dari implikasi dan konvers. Lihat, jadi negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Ini juga kan berlaku nilainya. Jika true bertemu dengan false maka false. Berarti ini ya, false. Berarti yang lainnya true. Ini adalah nilai kebenaran dari converse, nilai tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk selanjutnya, contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk gampangnya, converse itu dia tukar tempat. Kalau inverse itu ganti tanda. Sedangkan kalau kontraposisi itu gabungan dari converse sama inverse, jadi dia tukar tempat sekaligus ganti tanda juga. Kemudian di sini ada contoh kalimat, jika Budi rajin belajar, maka Budi naik kelas. Ini ada implikasi ya. Jika P maka Q. Jadi Budi rajin belajar kita sebut sebagai P. Dan Budi naik kelas kita sebut sebagai Q. Nah, kita converse-kan. Kalau converse itu kan tinggal ganti tempat aja ya. Yang asalnya jika P maka Q, maka dikonverskan hasilnya menjadi jika Q maka P. Sehingga dibaca, jika Budi naik kelas, maka Budi rajin belajar. Seperti itu. Kemudian, untuk inverse-nya dia tinggal ganti tanda aja. Yang asalnya nggak pakai negasi, jadi pakai negasi. Sehingga hasilnya menjadi jika negasi P, maka negasi Q, atau jika Budi tidak rajin belajar, maka Budi tidak naik kelas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kontraposisi. Kontraposisi itu tadi kan gabungan antara converse sama inverse. Jadi dia tukar tempat sama ganti tanda juga. Yang asalnya jika P maka Q menjadi jika negasi Q, maka negasi P, atau jika Budi tidak naik kelas, maka Budi tidak rajin belajar. Contoh tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Terdapat dua pernyataan, P. Budi rajin belajar, dan Q. Budi naik kelas. Untuk melihat hubungan antara converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi, kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Misalkan, terdapat dua pernyataan, P dan Q. P bernilai benar-benar salah-salah, dan Q benar-salah benar-salah. Kita negasikan terlebih dahulu. Negasi adalah kebalikan. Maka negasi P salah-salah benar-benar dan negasi Q salah benar-salah benar. Lalu kita cari tabel kebenaran dari implikasi. Jika P maka Q. Jika benar maka benar akan menjadi benar, jika benar maka salah akan menjadi salah, jika salah maka benar akan menjadi benar, jika salah maka salah akan menjadi benar. Inilah nilai kebenaran dari implikasi. Sekarang kita cari nilai kebenaran dari converse, yaitu jika Q maka P. Jika benar maka benar akan menjadi benar, jika salah maka benar akan menjadi benar, jika benar maka salah akan menjadi salah, jika salah maka salah akan menjadi benar. Itulah nilai kebenaran dari converse. Kita ke inverse, kita negasikan. Jika negasi P maka negasi Q. Jika salah maka salah akan menjadi benar, jika salah maka benar akan menjadi benar, jika benar maka salah akan menjadi salah, jika benar maka benar akan menjadi benar. Itulah nilai kebenaran dari inverse. Kita ke kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dari inverse, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Jika salah maka salah akan menjadi benar, jika benar maka salah akan menjadi salah, jika salah maka benar akan menjadi benar, jika benar maka benar akan menjadi benar. Itulah contoh tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Jika kalian perhatikan, converse dengan inverse yaitu ekuivalen karena merupakan nilai yang setara, dan implikasi ekuivalen dengan kontraposisi karena merupakan nilai yang setara. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai ekoivalensi. Baik, kita baca bersama-sama. Jika dua buah ekspektasi logika adalah tautologi, maka dapat dipastikan bahwa kedua buah ekspektasi logika tersebut adalah
ekuivalensi secara logis. Jadi kalau misalkan ada dua ekspektasi logika, yaitu yang berupa tautologi, maka bisa disimpulkan itu adalah sebuah ekuivalensi logis. Lalu demikian juga jika ada dua buah ekspektasi logika adalah kontradiksi, maka dapat dipastikan kedua buah ekspektasi logika tersebut adalah ekuivalensi secara logis. Jadi kalau misalkan ada dua ekspektasi logika yang kontradiksi, maka bisa disebut juga yaitu ekuivalensi. Lalu persoalannya ada pada kontingen karena memiliki nilai true dan false. Tetapi jika urutan true dan false atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalensi. Jadi kalau misalkan ada kontingen yang barisan nilai true dan false atau sebaliknya, maka itu juga bisa disebut ekuivalensi. Lalu dalam tabel kebenaran suatu tautologi selalu bernilai true pada setiap barisnya dan kontradiksi selalu bernilai false pada setiap barisnya. Jadi kalau tautologi itu selalu bernilai true dan kalau kontradiksi itu selalu bernilai false. Lalu kalau suatu kalimat tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan menghasilkan true. Sebaliknya kontradiksi akan selalu bernilai false. Jadi kalau misalkan ada kalimat tautologi lalu diturunkan ada hukum-hukumnya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai hukum-hukumnya, maka pada hasilnya bisa kebalikannya, yaitu tautologi menghasilkan nilai false dan kontradiksi bisa menghasilkan true. Nah, jadi itu mengenai definisi sekilas mengenai ekuivalensi. Lalu kesimpulannya, jadi dua pernyataan dikatakan ekuivalensi jika memiliki kebenaran yang sama. Hukum identitas, contohnya P dan 1 sama dengan 1. P atau 0 sama dengan 0. Hukum ikatan, contohnya P atau 1 sama dengan 1. P dan 0 sama dengan 0. Hukum idempotent, contohnya P atau P sama dengan P. P dan P sama dengan P. Hukum negasi, contohnya P atau bukan P sama dengan 1. P dan bukan P sama dengan 0. Hukum negasi ganda, contohnya bukan P sama dengan P. Hukum komutatif, contohnya P atau Q sama dengan Q atau P. P dan Q sama dengan Q dan P. Hukum asosiatif, contohnya dalam kurung P atau Q atau R sama dengan P atau dalam kurung Q atau R. Dalam kurung P dan Q dan R sama dengan P dan dalam kurung Q dan R. Hukum distributif, contohnya P atau dalam kurung Q dan R sama dengan dalam kurung P atau Q dan dalam kurung P atau R. P dan dalam kurung Q atau R sama dengan dalam kurung P dan Q atau P dan R. Hukum De Morgan, contohnya bukan dalam kurung P dan Q sama dengan bukan P atau bukan Q, atau
bukan sama dalam kurung P atau ki sama dengan bukan P dan bukan ki. Hukum aborpsi contohnya P dan dalam kurung atau ki sama dengan P. P atau dalam kurung P dan ki sama dengan P. Berikut adalah salah satu tabel buktikan ekuivalen kalimat di bawah ini dengan tabel kebenaran. Negasi dalam kurung P atau negasi ki dalam kurung atau negasi P dan negasi ki sama dengan negasi P. Nah, di sini udah jelas ya tabelnya. Dari tabel kebenaran diperoleh bahwa negasi P sama dengan negasi dalam kurung P atau negasi ki atau dalam kurung negasi P dan negasi ki sama dengan negasi P. Untuk membuktikan lebih lanjut, maka negasi P dengan negasi dalam kurung P atau negasi ki atau dalam kurung negasi P dan negasi ki dihubungkan dengan logika biimplikasi. Lanjut lagi ya, di bawah ada contoh lagi masih contoh yang di atas ya. Dari tabel di atas diperoleh bahwa hasil negasi P atau negasi dalam kurung P atau negasi ki atau dalam kurung negasi P dan negasi ki sama negasi P. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangannya, sebagaimana kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, mohon dimaafkan ya, dan semoga bermanfaat.